Hello everyone, welcome back to Belajar Ekonomi with Neng Mulyanti. Kalian tahu gak sih, sejak lama pemerintah kita dihadapkan pada permasalahan yang sangat serius dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu masalah pengangguran. Bahkan, di kawasan Asia, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penganggur yang sangat besar. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas mengenai masalah pengangguran. Dari mulai apa itu pengangguran, jenis-jenis pengangguran, penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, dan bagaimana cara mengatasi pengangguran tersebut. So, langsung saja, mari kita mulai. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru. Pengangguran juga bisa berarti penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, pengangguran ini ada dua macam, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Penganggur terbuka atau open unemployment meliputi seluruh angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Penganggur terselubung atau underemployment adalah pekerja yang bekerja dengan jam kerja rendah di bawah sepertiga jam kerja normal atau kurang dari 35 jam dalam seminggu, namun masih mau menerima pekerjaan. Selain pengangguran terbuka dan terselubung, pengangguran yang terjadi pada suatu negara juga ada yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada dasarnya dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama ada pengangguran ketidakcakapan. Pengangguran ketidakcakapan adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang mempunyai cacat fisik atau jasmani, sehingga dalam dunia perusahaan mereka sulit untuk diterima menjadi pekerja atau karyawan. Yang kedua ada pengangguran tak kentara atau invisible unemployment. Adalah pengangguran yang terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan, tetapi dapat ditarik ke sektor lain tanpa mengurangi outputnya. Dan yang terakhir ada pengangguran kentara atau visible unemployment. Adalah pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja atau tidak adanya lapangan pekerjaan. Selain berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, jenis pengangguran juga dapat dibedakan menurut sebab-sebabnya. Di antaranya ada pengangguran musiman, pengangguran friksional atau peralihan, pengangguran karena upah terlalu tinggi, pengangguran struktural, pengangguran voluntary, pengangguran teknologi, pengangguran potensial atau potential underemployment, serta pengangguran konjungtur atau cyclical unemployment. Penyebab terjadinya pengangguran di suatu negara dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama ada tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang besar. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga ada jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Yang keempat ada kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Yang kelima, terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK yang disebabkan antara lain perusahaan yang menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor-impor, dan sebagainya. Yang keenam, kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Yang ketujuh, berbagai regulasi dan perilaku birokrasi yang kurang kondusif bagi pengembangan usaha. Yang kedelapan, masih sulitnya arus masuk modal asing. Yang kesembilan, iklim investasi yang belum kondusif. Yang ke-10, tekanan kenaikan upah di tengah dunia usaha yang masih lesu. Ke-11 ada kemiskinan, 12 ketimbangan pendapatan, 13 ada urbanisasi, 14 ada stabilitas politik yang
yang tidak stabil. 15. Ada perilaku proteksionis sejumlah negara maju dalam menerima ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan yang terakhir ada keberadaan pasar global. Pengangguran menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan suatu negara, baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju. Masalah pengangguran di negara berkembang seperti Indonesia sekarang ini sudah sangat besar karena menyangkut jutaan jiwa, dan sangat kompleks karena masalah pengangguran ini memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor. Persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Dampak yang ditimbulkannya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut antara lain adalah pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, upah yang rendah, investasi dan pembentukan modal rendah, sumber utama kemiskinan, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Dampak sosial lainnya seperti menjadi beban keluarga dan masyarakat, menghargai diri yang rendah, kebebasan yang terbatas, serta mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal. Walaupun masalah pengangguran ini sangat rumit, seperti lingkaran yang tidak berujung pangkal, mengingat dampaknya yang sangat luas bagi pembangunan suatu negara, masalah pengangguran ini tentu saja harus segera diatasi. Beberapa cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran secara umum, diantaranya yang pertama dengan menciptakan kesempatan kerja, terutama di sektor pertanian melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang berbasis pertanian. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi. Sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi. Salah satunya kontribusinya adalah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah segera merevitalisasi peranan sektor pertanian, misalnya memberikan pinjaman modal kepada para petani, mengembangkan tanaman pangan, dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan dan irigasi di pedesaan. Pemerintah juga perlu menggerakkan kembali koperasi unit desa. Melalui program seperti ini, tentu akan tercipta kesempatan kerja yang lebih luas dan menjanjikan kepada masyarakat. Yang kedua, dengan menumbuhkan usaha-usaha baru, memperluas kesempatan berusaha dan mendorong pengusaha-pengusaha memperluas usahanya atau membuka investasi baru. Yang ketiga, dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Cara ini dapat meningkatkan dan memelihara produktivitas tenaga kerja dan tidak perlu tergantung pada kesempatan kerja yang diberikan oleh orang lain, tetapi justru mampu menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Yang keempat, dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai dengan tuntutan dunia industri dan dunia usaha melalui perbaikan isi kurikulum sistem pendidikan nasional, melakukan latihan-latihan kerja, magang, meningkatkan pelaksanaan seminar, workshop yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Yang kelima, untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri. Yang keenam, pembangunan nasional dan kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota harus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah penempatan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi dengan kualitas yang memadai di luar negeri. Sekian pembelajaran materi ekonomi kita hari ini. Bye-bye.